Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa dengan saya di video saya kali ini. Perkenalkan, saya Nur Azizah Aulia Rahma, mahasiswa Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas filsafat ilmu. Apa yang akan saya bahas dalam video ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita telah menghadapi pandemi ini 1 tahun terakhir bersama-sama. Nah, sudah ada beberapa kebijakan yang dijadikan solusi untuk pandemi ini, seperti adanya protokol kesehatan, yang menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian pembentukan Satgas COVID, dan juga PSBB. Yang saat ini sedang dilaksanakan adalah adanya vaksinasi COVID. Ada beberapa sasaran untuk vaksin, seperti tim kesehatan, lalu tenaga pendidik, kemudian pelayan publik, dan lainnya. Nah, salah satunya yang menjadi sasaran dari vaksin COVID ini adalah pondok pesantren. Yang akan saya bahas dalam video ini, kebijakan pelaksanaan vaksinasi di pondok pesantren, perspektif ontologi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama, vaksin COVID-19, kemudian vaksin untuk pondok pesantren, lalu ontologi dalam filsafat ilmu, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, seperti yang kita ingat-ingat lagi ya, ada kasus COVID itu pertama kali terkonfirmasi di akhir bulan Februari tahun 2020. Kemudian pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah atau Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa pandemi ini sebagai bencana non-alam. Pandemi ini berdampak pada beragam sektor, seperti ekonomi, dan juga kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah agar tingkat penyebaran kasus COVID ini tidak meluas, seperti adanya PSBB, pembentukan Satgas COVID, dan vaksinasi. Lalu apa itu vaksin COVID-19? Vaksin adalah agen biologis mempunyai respon kekebalan terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen menular. Vaksin COVID di Indonesia itu diupayakan sebagai salah satu ikhtiar atau upaya untuk menekan angka penyebaran virus corona. Ada 7 jenis vaksin COVID yang digunakan di Indonesia, seperti Sinovac, AstraZeneca, Bio Farma, Moderna, dan lainnya. Nah, pemerintah juga telah merencanakan adanya 4 pelaksanaan vaksinasi. Ada tahap pertama, bulan Januari hingga April 2021, itu untuk tim kesehatan dan nakes. Kemudian tahap 2, bulan Januari hingga April 2021, untuk pelayan publik seperti TNI, tenaga pendidik, dan juga diperuntukkan untuk lansia. Tahap 3, bulan April 2021 hingga Maret 2022, itu untuk masyarakat rentan dari geospasial, ekonomi, dan sosial. Kemudian tahap 4, April 2021 hingga Maret 2022, itu untuk pelaku ekonomi lainnya. Oke, next. Lalu bagaimana vaksin untuk pondok pesantren? Nah, sudah ada beberapa berita yang menyatakan bahwa pondok pesantren perlu diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID ini. Dan juga sudah ada beberapa pondok pesantren yang telah menerima vaksin COVID. Nah, tenaga pendidik dan staf di pondok pesantren telah mengetahui kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi. Kemudian, sebagian besar dari tenaga pendidik itu dan staf tersebut menyatakan setuju dan siap untuk menerima
vaksin. Nah, hal ini pun juga telah didukung oleh tim kesehatan pondok pesantren yang telah mendata seluruh tenaga pendidik dan staf, kemudian menyerahkan data tersebut pada puskesmas setempat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu terdiri dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya sesuatu yang berwujud, dan logos adalah ilmu. Sehingga ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan penalaran logis. Tokoh dari ontologi ada Plato, Augustin, Thales, dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah teori atau studi tentang yang ada, seperti karakteristik dasar, hakikat, esensi, dan seluruh realita. Ontologi menelaah penyebab keberadaan dari sesuatu. Ini saya kutip dari buku Dr. Muhammad Arif berjudul Filsafat Ilmu. Nah, berdasarkan analisis saya mengenai kebijakan vaksinasi di pondok pesantren dari perspektif ontologi adalah sebagai berikut. Jadi, kebijakan vaksinasi itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, dari pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, serta salah satu jenis vaksin yaitu vaksin AstraZeneca. Ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh pengasuh pondok pesantren, seperti menjunjung tinggi syariat Islam, menganut mazhab Syafi'i, kemudian memegang prinsip tradisionalis dan hati-hati dalam hal haram dan haram, karena ini akan berpengaruh pada ibadah, ya, yang dipahami seperti itu. Kemudian juga masih ada pilihan jenis vaksin lain yang aman. Lalu dari vaksin AstraZeneca yang sudah diberitakan dan yang kita ketahui bahwa dalam proses pembuatan vaksin AstraZeneca ini menggunakan tripsin babi, di mana babi adalah benda yang haram dikonsumsi oleh umat muslim. Sehingga kebijakan yang diambil adalah adanya penolakan jenis vaksin AstraZeneca oleh pondok pesantren tersebut apabila digunakan oleh tenaga pendidik, staf, ataupun santri pada pondok pesantren itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pertama, vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk menekan angka kasus COVID. Ada 7 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada penalaran logis. Dari perspektif ontologi, adanya kebijakan vaksinasi di pondok pesantren disebabkan karena adanya syariat, pemahaman, prinsip nilai agama yang dipegang teguh oleh pimpinan pondok pesantren tersebut. Nah, pimpinan pondok pesantren mendukung adanya vaksinasi COVID. Namun, ada jenis vaksin yang kurang disetujui dikarenakan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada sharing, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita semua juga diberikan hikmah dari segala yang kita lalui bersama ini. Dan kita juga semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.